Salam. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan jika kepada kita masih diberikan kesempatan untuk boleh senantiasa bersekutu dengan Dia melalui ibadah tengah minggu kita. Saat ini kita akan menyembah Tuhan dengan pujian yang mengatakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya bermancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua. Yang terdekat
sekalipun Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan pada hari ini di dalam ibadah tengah minggu kami. Kalau kami boleh melakukannya, semua karena pembelaanmu, penyertaan-Mu yang sempurna boleh kami nikmati Tuhan. Sehingga di dalam ibadah tengah minggu ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena kami tahu semua karena kemurahan Tuhan. Kami bermohon kepadamu Bapa, terangilah seluruh kehidupan kami, jamalah kami semua Tuhan, agar hidup kami menjadi hidup yang bermakna, hidup kami menjadi hidup yang bercahaya, karena Engkau yang menerangi segenap hidup kami. Dunia memang sangat gelap ya Tuhan, tetapi Engkau datang menjadi terang yang menerangi seluruh hidup kami, sehingga hidup kami boleh memancarkan terang yang daripadamu itu ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami bermohon kepadamu, satukan hati kami seluruh sidang jemaat-Mu untuk boleh mengikuti ibadah pada malam hari ini. Karena sesungguhnya kalau kami boleh tiba kepada waktu saat ini adalah karena perkenanan-Mu, maka biarlah kami juga Tuhan mau bertekun, mau bersungguh-sungguh mengikuti ibadah ini Tuhan. Walaupun kami lakukan di dalam rumah kami masing-masing, kami ikuti dengan secara online, tetapi kami tahu Tuhan ada beserta dengan kami. Tuhan ada di setiap rumah sidang jemaat-Mu. Tuhan ada menjadi pemimpin bagi kami pada malam hari ini. Terlebih lagi kami bermohon kepadamu, kuasa dan pengurapan-Mu memperlengkapi seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Baik hamba-Mu yang memimpin pujian, demikian hamba-Mu yang mengatur jalannya sound system kami, hamba-Mu yang memainkan musik, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman-Mu. Kami bermohon kepadamu Tuhan, pertolongan-Mu bagi kami semua, karena kami sangat menyadari betapa banyak kelemahan yang ada di hidup kami, tetapi Engkaulah kuasa yang memilih kami, maka kami percaya Engkau juga yang akan memperlengkapi kami. Biarlah ibadah kami pada malam hari ini menjadi ibadah kemenangan, menjadi ibadah kesaksian di tengah-tengah di mana kami melakukan ibadah. Oleh seluruh kemurahan Tuhan, tetangga-tetangga kami yang mendengar peribadatan kami pada malam hari ini juga menerima berkat yang daripadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesuslah yang menerangi seluruh kehidupan kita, agar kita boleh menjadi bercahaya dimanapun kita berada. Terima kasih kepada Tuhan yang memperkenankan itu boleh ada di dalam seluruh kehidupan kita. Kita angkat pujian yang mengatakan, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Sekali lagi, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia
Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang, Jalan dalam terang Allah, jalan dalam terang. Jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang Allah Yesus. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang, Jalan dalam terang Allah, jalan dalam terang. jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang Allah. Haleluya. Yesuslah yang menjadikan kita menjadi terang dan bercahaya di tengah dunia yang gelap ini. Oleh sebab itu, hati kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh menikmati segala yang baik yang daripada Tuhan. Kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, puji Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan kita nikmati segala kemurahannya, bahkan terangnya menerangi segenap kehidupan kita, sehingga jiwa kita boleh senantiasa bersukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita siapkan segenap hati kita agar firman yang akan disampaikan boleh masuk dan menjadi rema di dalam seluruh hidup kita, sehingga benar-benarlah kita menjadi terang, benar-benarlah kita menjadi garam, karena pertemuan kita dengan Tuhan Yesus pada malam hari ini benar-benar memberikan kemenangan bagi kita semua. Kita akan mengangkat pujian yang mengatakan, ku mau bercahaya. Mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri, biarlah
Tuhan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah di dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Biarlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah di dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya, haleluya. Ku mau bercahaya bermegah bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah di dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Biarlah oleh kuasa perkataan-Mu yang akan kami dengar sebentar ya Tuhan, hidup kami benar-benar menjadi terang, hidup kami benar-benar menjadi bercahaya, karena Engkau Tuhan yang memancarkan di dalam segenap kehidupan kami. Kami boleh senantiasa berkemenangan, kami boleh senantiasa rasakan pembelaan-Mu, karena Engkau Bapa yang baik, yang telah memanggil kami dari kegelapan itu. Engkau bawa kami ke dalam terang-Mu yang ajaib, untuk menikmati segala yang baik, yaitu firman yang hidup, yang Engkau telah sediakan bagi kami, yang akan kami dengar sebentar ya Tuhan. Jamahlah setiap hati kami, agar menjadi tanah yang subur, tempat firman itu ditaburkan, sampai bertumbuh menghasilkan buah yang berkenan di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman-Mu bagi kami, dan juga kami yang mendengar. Biarlah kami semua sama-sama diperlengkapi untuk menerima segala yang baik daripada-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Haleluya. Amin. Shalom. Kembali kita bertemu dalam kasih yang daripada Tuhan, dalam ibadah tengah minggu yang kita lakukan saat malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan
yaitu yang tertulis dalam Injil Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan ke-13. Perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan dibeli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk memberinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia untuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah ini sudah sering kita dengarkan dan diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus mengetahui banyak perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus Kristus tentang kerajaan Allah, yang diajarkan kepada murid-muridnya. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 2 macam dasar, perumpamaan tentang antara lalang di antara gandum, perumpamaan biji sesawi, dan perumpamaan ragi, dan banyak hal lagi perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi pada saat malam hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Allah, yaitu yang berbicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Tema pada kita saat malam hari ini adalah menunggu. Menunggu adalah suatu waktu yang membuat kita mungkin kecewa karena waktu yang kita pergunakan banyak terbuang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu yang dilakukan oleh ke-10 gadis. Mereka sama-sama menunggu. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu adalah tempat Yesus bergumul dan berdoa, di mana murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda
kesudahan dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini berbicara tentang kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Banyak orang dalam dunia ini tidak percaya bahwa mereka hidup di akhir zaman, di mana dunia ini sedang bergelora. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak tanda-tanda yang kita lihat secara bersamaan datang menjelang kedatangan Tuhan untuk kedua kali ini. Bagaimana dengan sikap kita? Di mana kita lihat, saudara-saudaraku, banyak pengajaran daripada nabi-nabi palsu, kabar deru perang, gempa bumi di berbagai tempat, dan banyak orang yang murtad. Inilah merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus hidup bijaksana, saudara-saudaraku. Hidup bijaksana dalam kita menyikapi bagaimana kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Bijaksana adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sedangkan yang bodoh adalah sikap yang tidak mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Orang yang bijaksana itu digambarkan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Apapun yang terjadi, kalau orang mendirikan rumah di atas batu, tentu pondasinya kuat, saudara-saudaraku. Orang yang bodoh adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kalau gelombang datang, maka rumahnya itu akan rubuh. Dalam segenap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, mereka sama-sama menanti kedatangan mempelai laki-laki untuk menghadiri perjamuan kawin. Hal kerjaan surga ini, saudara-saudaraku, seumpama seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Raja melambangkan Allah dan perjamuan kawin melambangkan surga, dan para undangan melambangkan umat pilihan, yaitu umat yang percaya kepada Yesus. Dalam perumpamaan ini, Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki, dan yang dimaksud dengan kerajaan surga adalah mengenai kedatangan Yesus untuk kedua kali. Perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini adalah 2 kumpulan atau 2 komunitas wanita yang sama-sama menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Tentu saudara-saudaraku yang terkasih, ada perbedaan dan tipikal yang dimiliki oleh kelima gadis bijaksana dan kelima gadis yang bodoh ini. Berbeda-beda, saudara-saudaraku, sikap dari mereka. Kalau kita melihat, saudara-saudaraku, sikap yang dimiliki oleh 5 gadis bijaksana itu, yang pertama adalah mereka membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli. Sedangkan wanita yang bodoh itu tidak membawa minyak. Dan yang kedua adalah wanita yang bijaksana adalah berani membayar harga. Ada pengorbanan, saudara-saudaraku. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita, dalam kita mengikut Tuhan, harus kita berani bayar harga. Harus ada pengorbanan dalam seluruh hidup kita.
Dan yang ketiga adalah gadis yang bijaksana ini mempersiapkan diri. Mereka mempersiapkan diri karena mereka rindu bertemu dengan Tuhan, yaitu mempelai laki-laki. Pelita berbicara tentang iman dan minyak berbicara tentang roh. Ini berkaitan, saudara-saudaraku, bagaimana iman kita kepada Kristus dan bagaimana roh Allah berbicara kepada kita. Karena dikatakan dalam Amsal 20 ayat yang ke-27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh Allah menyelidiki setiap hati dan pikiran kita. Apapun yang kita lakukan, tiada yang tersembunyi bagi Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, gadis yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Mereka tidak mempersiapkan diri karena tidak membawa minyak cadangan. Inilah kriteria daripada gadis yang bodoh. Mereka tidak berani bayar harga dan tidak ada persiapan diri. Datanglah gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Gadis-gadis yang bodoh itu kehabisan minyak, pelita mereka hampir padam. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana, pelita mereka tetap menyala karena mereka ada persiapan minyak di dalam buli-buli mereka. Dikatakan karena gadis-gadis bijaksana itu hanya menyediakan untuk mereka saja supaya jangan kehabisan pada saat menunggu kedatangan mempelai pria. Saat gadis-gadis bodoh membeli minyak, mempelai pria datang dan mereka yang segera masuk dalam perjamuan kawin, di mana gadis-gadis yang bijaksana turut bersama-sama mempelai pria, tetapi pintu sudah tertutup. Gadis-gadis bodoh itu berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Saat gadis-gadis yang bodoh membeli minyak kepada penjual minyak itu, mempelai pria datang. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika mempelai pria itu datang, gadis-gadis yang bodoh berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Pintu itu sudah tertutup, saudara-saudaraku yang terkasih. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertemu dengan mempelai pria. Pintu pun tertutup sebab pesta sudah dimulai. Tetapi gadis-gadis yang bodoh memohon dengan sangat supaya mereka diizinkan masuk. Sayangnya mereka ditolak. Sang mempelai menyatakan bahwa ia tidak mengenal mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saat perjamuan kawin berlangsung, mempelai datang dan gadis-gadis bodoh mengetuk pintu dan pintu sudah tertutup. Dan apa yang dikatakan oleh mempelai pria? Dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Begitu juga dengan segenap kehidupan kita. Selagi masih ada kesempatan, mari kita bertobat. Selagi masih ada kesempatan, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, yang menyakiti hati sesama. Selagi masih ada kesempatan, berpalinglah kepada Tuhan. Kalau sudah pintu tertutup, tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk
bertobat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana ini dan gadis-gadis bodoh ini, Yesus menutup perumpamannya dengan kalimat yang merupakan intisari dari perumpamaan pembacaan kita pada saat malam hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Matius 25 ayat 13, dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Amin. Dalam seluruh hidup kita, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kita menunggu kedatangan Tuhan untuk kedua kali, kita harus berjaga-jaga. Yang artinya adalah kita harus waspada, kita tidak lengah dan selalu siap, sebab orang yang berjaga-jaga mengerti dan mengetahui situasi yang akan terjadi. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Kita harus memiliki sikap yang berjaga-jaga, yang membuat hidup kita lebih tenang dan nyaman, dan tidak merasa was-was tentang apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Dikatakan dalam Injil Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus berjaga-jaga dan berdoa dalam setiap kehidupan kita, dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Dunia ini yang penuh dengan kegaduhan, dunia ini yang penuh dengan porak-poranda. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa adalah satu paket yang tidak bisa terpisahkan, saudara-saudaraku. Berjaga-jaga dan berdoa harus ada dalam kehidupan kita sebagai kita anak-anak Allah yang percaya akan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali, dan itu akan terjadi. Berjaga-jaga dan berdoa adalah agar kita terhindar dari segala pencobaan, dari tipu muslihat iblis. Kita lihat sekarang ini, saudara-saudaraku yang terkasih, kemajuan teknologi yang ada sekarang ini membuat kita sering jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi berjaga-jaga dan berdoa artinya kita harus menaruh iman, pengharapan kita hanya kepada Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Sebagai kita pengikutnya, kita harus setia dan taat melakukan setiap perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itulah yang menjadi kewajiban kita sebagai kita orang yang percaya. Menyambut kedatangan Tuhan kedua kali ini, kita harus penuh dengan damai sejahtera, saudara-saudaraku. Yesus datang kedua kali itu akan terjadi dan tidak bisa kita hindari. Kita harus merindukan, saudara-saudaraku, bagaimana kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Sekarang ada pertanyaan bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Apakah kita sudah siap dengan kedatangan Yesus untuk yang kedua kali? Kita harus jawab, kita harus siap. Tentu untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah hidup kita ini harus senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita harus siap menyambut mempelai pria. Kita adalah sebagai mempelai wanita.
kita harus sanggup menyongsong mempelai pria itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, hidup kita ini harus berkenan di hadapan Tuhan. Sikap kita untuk berjaga-jaga dalam menghadapi kehidupan kita ini, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus hidup senantiasa berhubungan intim dengan Allah. Bagaimana cara kita berhubungan intim dengan Allah? Kita harus tekun berdoa. Kita harus disiplin berdoa. Dan kita harus melekat pada pohon. Ibarat seperti kita ranting, kita harus tetap melekat pada pohon. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dia katakan tetaplah berdoa. Kapanpun waktunya kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, sikap kita untuk berjaga-jaga dalam perjalanan hidup kita ini adalah tetap membaca dan memperkatakan firman Tuhan yang membuat iman kita itu bangkit. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam gereja Bethel Injil sepenuh Jalan Baladewa, dianjurkan kita untuk membaca khatam kita 4 pasal setiap hari. Itu artinya adalah bagaimana iman kita agar bangkit. Kita belajar kebenaran firman Tuhan, karena itu adalah sikap yang berjaga-jaga dalam perjalanan hidup kita. Karena dikatakan dalam Yeremia 15 ayat 16, demikian firman Tuhan, apabila engkau bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan itu merupakan kenikmatan bagi kita. Firman Tuhan itu merupakan kesukaan bagi kita, yang atasnya nama Tuhan diserukan. Dalam seluruh hidup kita, sebagai kita orang yang percaya kita kepada Tuhan, kita harus senantiasa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dalam segenap kehidupan kita. Kita harus merenungkan kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang telah sediakan bagi kita ada sampai saat ini. Semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, seperti apa yang dikatakan pemazmur, dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kita berhasil dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap pelayanan kita? Kita harus merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Apabila kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, sama seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jika kita mengaku kita sebagai orang yang percaya, dan kita harus siap sedia menyambut kedatangan Tuhan kembali, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, tanpa celah, tanpa noda. Sebab kita tidak tahu kapan tepatnya ia datang, dan ia
harus datang. Itulah yang kita nantikan, yang kita rindukan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus untuk kedua kalinya? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, tentunya kita harus bertobat, tidak mengulangi lagi. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia adalah orang yang paling berdosa dari orang-orang yang berdosa. Kita harus mengaku bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kalau kita tidak mengaku bahwa kita orang yang berdosa, berarti kita menipu diri kita sendiri. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Kita harus mengakui segala dosa kita dan harus kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah mintalah Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Inilah 3 sikap yang harus kita miliki dalam kita menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Kita harus minta kepada Tuhan agar Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Seperti ada pujian kita yang mengatakan, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri." Kita harus minta kepada Tuhan agar Tuhan yang memimpin segenap kehidupan kita. Karena kita tidak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus berjaga-jaga dan berdoa dalam kita menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Seperti apa yang dilakukan 5 gadis yang bijaksana. Dia mempersiapkan diri, membawa pelita dalam buli-bulinya dan berani membayar harga. Itulah yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku. Bagaimana 5 gadis bijaksana itu harus kita miliki dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai ayat terakhir bagi kita, kita baca dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kedatangan Tuhan itu diumpamakan seperti pencuri malam. Kita tidak tahu, saudara-saudaraku, kapan pencuri itu masuk ke dalam rumah kita. Tentu dalam setiap kehidupan kita, kita harus waspada dan berjaga-jaga. Mari kita song-song kedatangan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita percaya kalau kita memiliki sikap yang berjaga-jaga dan berdoa, pasti kita akan Tuhan pelihara dalam segenap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
berfirman dan selamatkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau Berfirman dan sembuhkanku. amin. Kau Bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami percaya kepadamu. Mujizat-Mu Engkau nyatakan bagi kami saat malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih dan lawatan-Mu terjadi bagi segenap kehidupan kami. Dalam ibadah yang kami lakukan, ya Tuhan, jauh daripada sempurna. Sempurnakanlah, ya Tuhan, agar dalam segenap kehidupan kami hanya bergantung kepada Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengar pada saat malam hari ini, agar kami setia menunggu kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Seperti 5 gadis yang bijaksana, mereka dengan setia mempersiapkan diri, berani bayar harga, memiliki minyak dalam buli-buli mereka. Materaikanlah itu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, agar senantiasa dalam kami menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Kami senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Itulah sikap yang harus kami miliki, ya Tuhan, saat malam hari ini. Biarlah firman-Mu yang sangat sederhana menjadi kekuatan bagi segenap kehidupan kami, agar kami dapat melakukannya dengan hati nurani yang baik. Berkati, ya Tuhan, sidang jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah tengah minggu saat malam hari ini. Begitu juga dengan saudara-saudara kami di luar gereja kami yang mengikutinya. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berlipat kali ganda. Tuhan Yesus yang baik, saat malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di rumah gereja kami maupun di luar gereja kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memimpin setiap hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil untuk melayani pekerjaan kudus-Mu. Berkati mereka, ya Tuhan,
yang bermain musik, yang menjadi singer, pemimpin pujian, yang berdoa untuk firman Tuhan, yang berdoa untuk persembahan, yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa urapan Allah terjadi bagi setiap kehidupan mereka. Dan ibadah-ibadah yang kami lakukan ya Tuhan, hari Kamis dalam ibadah pos doa di Akonia yang diadakan di daerah Keranji, begitu juga Johar Baru dan Tanah Tinggi. Hari Sabtu ibadah Fajar yang dilakukan di Pulau Raya, di gereja kami, di Keranji, di Halim, begitu juga di rumah mamanya Yosua. Siang hari dalam ibadah wanita, sore hari ibadah remaja pemuda, hari Minggu dalam ibadah Minggu Raya, ibadah sekolah minggu dan remaja, ibadah kaum pria, hari Rabu dalam ibadah tengah minggu seperti apa yang kami lakukan saat malam hari ini. Kiranya oleh kuat kuasa yang daripada Yesus memperlengkapi seluruh hamba-hambamu yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu. Bapa, kami serahkan kehidupan daripada Ibu Gembala kami dan para pendeta muda dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Tuhanlah yang memberkati mereka dan sidang jemaat-Mu. Apa yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka, Tuhanlah yang memberkati mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang sakit ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, sidang jemaat-Mu yang sakit saat malam hari ini telah Engkau sembuhkan. Haleluya, 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 haleluya. Rumah gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu, ya Tuhan, di saat kami beribadah kepada Tuhan, api Pentakosta menyala di tempat ini, sehingga di saat kami beribadah kepada Tuhan, Roh-Mu bekerja, sehingga bangku-bangku yang kosong, ya Tuhan, Engkau akan isi dengan jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu. Berkati ya Tuhan tetangga gereja kami, kiri, kanan, belakang, depan rumah gereja kami. Biarlah di saat kami beribadah kepada Tuhan, mereka mendengarkan hanya Yesuslah jalan keselamatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang berdaulat. Nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Roh Tuhan melingkupi seluruh kehidupan mereka. Pemerintahan yang baru kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar apa yang menjadi visi dan misi mereka, biarlah mereka jalankan dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sempurnakanlah segala doa permohonan kami saat malam hari ini. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Dan di dalam nama itu Tuhan, kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.